Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat tani dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama channel aktivitas guru honor ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas dua pestisida yang tergolong dalam insektisida, teman-teman, yang dimana insektisida ini merupakan insektisida yang dalam golongannya itu sangat-sangat bau ya, bau yang paling menyengat sekali ya. Jadi kedua insektisida ini kalau teman-teman beli di pasar atau di toko pertanian ya, di toko pertanian, insektisida ini merupakan insektisida yang paling bau ya, Kurakron dan Columbus dua-duanya ya. Tapi menurut teman-teman kira-kira manakah insektisida yang paling mantap di antara kedua ini ya, untuk sasarannya? Jadi saksikan terus videonya ya. Dan sekali lagi, jika video ini bermanfaat, silahkan teman-teman dukung channel ini dengan cara klik subscribe-nya teman-teman, dan silahkan teman-teman bagikan ke media sosial yang lain ya. Oke, yang kita akan bahas sekarang adalah yang pertama dari perusahaannya dulu teman-teman ya. Kalau Kurakron ini merupakan perusahaan dari Syngenta ya. Siapa yang tidak tahu, perusahaan dari Syngenta itu merupakan perusahaan yang terbesar ya di bidang pestisida dan lain sebagainya, termasuk juga dalam bidang seperti pembibitan dan lain sebagainya. Jadi perusahaan Syngenta membuat sebuah pestisida yang di sini golongan insektisida yaitu Kurakron, yang memiliki bahan aktif yang sangat besar sekali yaitu bahan aktifnya sebesar 500 EC ya, berarti bahan aktif itu 500 gram per liter ya. Ini dari perusahaan Syngenta. Terus yang ini kebetulan ini baru saya beli teman-teman, jadi belum saya buka ya. Nah, kalau ini perusahaannya itu dari perusahaan CP Agromulya ya teman-teman. Jadi ini juga bahan aktifnya juga lumayan banyak teman-teman. Jadi kalau ditotalin adalah 600 EC. Kalau yang tadi itu 500 EC ya. Jadi sama-sama memiliki bahan aktif yang sangat kuat. Cuman perbedaannya adalah kalau Kurakron ini cuma satu bahan aktif ya. Itu bahan aktif. Kemudian kalau Columbus ini memiliki dua bahan aktif. Itu perbedaannya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait bahan aktif yang digunakan teman-teman ya. Nah, jadi kalau pada Kurakron 500 EC, dia itu bahan aktifnya yaitu ini teman-teman ya. Ini saya perlihatkan. Nah, ini Profenopos 500 gram per liter ya. Jadi bahan aktif ini digunakan untuk mengusir hama pada tanaman seperti ini, sudah tertera ya, seperti bawang merah, cabai, jeruk, kemudian kapas, kentang, kubis, semangka, tebu, tembakau, tomat, bahkan pada padi juga bisa ya. Itu ya. Ini sifatnya itu adalah racun kontak dan lambung. Ya, cara kerjanya itu racun kontak dan lambung, artinya dia ini tidak bersifat sistemik ya. Jadi ketika hamanya itu terlihat kemudian kena dengan racun ini, maka otomatis racun tersebut akan membunuh hama tersebut ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau pada Columbus 600 EC, jadi memiliki dua bahan aktif teman-teman ya. Yang pertama adalah klorpirifos 540 gram per liter. Kemudian ada juga ditambahkan dengan sipermetrin 60 gram per liter. Jadi ini memiliki bahan aktif dua ya, sehingga daya kekuatannya itu sangat kuat teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya kedua bahan aktif ini juga hampir sama dengan yang tadi. Jadi cara kerjanya itu bersifat racun kontak dan lambung juga ya teman-teman, yang berbentuk pekatan, dapat diemulsikan untuk mengendalikan hama penggulung daun, kemudian seperti ulat-ulat seperti ini, kemudian ada walang sangit ya, kemudian kupu-kupu ya, kemudian ada juga jenis seperti wereng seperti ini ya, banyak ya. Jadi sasarannya juga cukup banyak ini teman-teman ya. Dan ini
kalau saya uji ya, ini saya uji di lapangan, sama-sama kuat teman-teman ya. Kenapa saya bilang sama-sama kuat? Karena masing-masing di antara ini itu memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kalau yang Kurakrone ini kelebihannya untuk membunuh belalang ya, belalang ulat yang ada di luar itu cepat, sangat kuat ya. Begitu juga dengan Columbus ini juga sangat kuat teman-teman ya. Bahkan ini kalau kita mix dia dengan ini Dangki Turbo, pada saat kita melakukan penyemprotan hama walang sangit, ini sangat-sangat mantap ya teman-teman. Nah, kira-kira bagaimana menurut teman-teman, mana sih yang terbaik ya? Silahkan dicoba dulu. Saya tidak memberikan statement yang terbaik itu yang mana, cuman ini sama-sama bagus. Tinggal teman-teman lihat saja kira-kira bahan aktif ini cocoknya buat apa dan bahan aktif ini cocoknya buat apa. Cuman ini merupakan insektisida yang memiliki karakter bau yang sangat menyengat ya, sehingga hama itu sulit betah pada padi ya. Itu yang saya perlihatkan kepada teman-teman ya. Silakan uji, saya sudah uji dua-duanya. Cuman kenapa saya harus bahas kedua insektisida ini? Karena kalau saya lakukan penyemprotan, misalnya sekarang penyemprotan pertama saya menggunakan Kurakrone, penyemprotan keduanya itu saya tidak akan gunakan Kurakrone lagi, tapi saya akan gunakan Columbus ya. Jadi saya bedakan teman-teman ya. Jadi supaya apa? Nanti bahan aktif ini dia tidak lagi, maksudnya hama yang tadinya kita semprot dengan bahan aktif Kurakrone ini, dia tidak akan bertahan lagi ketika dia kena bahan aktif pada Columbus ini. Begitu sebaliknya ya. Setelah penggunaan ini boleh kita gunakan ini lagi. Jadi bergantian, dan boleh juga menggunakan insektisida yang lain teman-teman ya. Oke, mungkin sekian video kali ini ya. Semoga video ini kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ini adalah perbedaan yang signifikan terhadap kedua insektisida ini, yaitu Kurakrone dengan Columbus ya. Nah, terkait mengenai dosisnya nanti, ini sudah saya bahas pada video-video sebelumnya. Biasanya saya gunakan ini 4-5 tangki, ini juga 4-5 tangki ya. Tergantung kondisi hama dan padinya teman-teman ya. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.